Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dian Antariksa, MPM 2123031012. Di sini saya sebagai mahasiswa Magister IPS Angkatan 2021 ingin mempresentasikan tugas dari konsep dasar IPS tentang tugas individu terkait pembelajaran IPS di era new normal kaitannya dengan pembentukan SDM unggul Indonesia 2045. Di sini saya mengambil judul pendidikan berbasis ekopedagodik dalam pembelajaran IPS di era new normal. Baik, langsung. Pendahuluan, salah satu contoh perubahan pada sektor pendidikan akibat dampak revolusi industri 4.0 adalah pergeseran dari hard skill ke soft skill. Big data atau sistem database global memungkinkan seseorang untuk mengakumulasi pengetahuan dan informasi dengan mudah. Banyak media yang digunakan untuk mencari informasi. Salah satunya adalah mesin pencari Google, yang sampai saat ini menjadi andalan semua orang. Hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh banyak pendidik maupun peserta didik. Pendidik mampu meningkatkan pengetahuan dan membuat bahan ajar digital. Peserta didik juga mampu mencari tambahan materi sesuai dengan tugasnya. Semua ini merupakan fenomena baru di era sekarang, di mana Google memiliki ukuran kecerdasan dan keberhasilan dalam mengakumulasi pengetahuan. Suasana seperti ini ditransformasikan dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Menurut Sulisworo D. Winarti, W. Amelia, Y.A. Larakeng, S.H. Mariani, I. Damitra, 2020. Pembelajaran yang dilakukan sekarang di tengah pandemi COVID-19 tentunya akan berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Kegiatan belajar di era new normal ini akan kembali normal seperti dahulu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dari anjuran lembaga maupun pemerintah demi keselamatan bersama. Mustaqim 2020. Pembelajaran di era new normal sekarang ini adalah kegiatan belajar di kelas dengan suasana untuk beradaptasi dengan COVID-19 agar masyarakat menjadi produktivitas di tengah pandemi COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui SKB 4 Menteri mengeluarkan panduan pelaksanaan pembelajaran tahun akademik 2020 sampai dengan 2021. Di tengah pandemi COVID-19, di antara poin dalam panduan itu yaitu tidak boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran di zona kuning, orange, dan merah, sehingga kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Wiyoyo Indrawan Yonata Handoko 2020. Sedangkan satuan pendidikan yang berada pada zona hijau diizinkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Desain pembelajaran menjadi prioritas utama pendidik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nafisah, Gofur, Eryadini, dan Rahma 2020. Terkait ICT, literasi dikemukakan bahwa ada 6 aspek TIK sebagai media pembelajaran abad ke-21. Di antaranya interaktif, hipertekstual, digital, virtual, dan simulasi dari 6 aspek tersebut terdapat 2 aspek yaitu jaring dan interaktif yang dapat menunjang pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered learning network atau jejaring mengubah
mengubah aliran informasi dari satu arah menjadi multi arah. Peserta didik mampu menemukan jejaring komunitas belajar dan berkolaborasi dalam hal mengelola konten dan sumber belajar. TIK mampu menciptakan interaksi antara peserta didik dengan memberikan umpan balik tentang materi tugas dari guru maupun teman sekelas, memposting tugas, membagikan referensi terkait dengan materi pelajaran sehingga peserta didik bisa berperan aktif secara luas dan tetap berkomunikasi dengan dunia luar. Tujuan mata pelajaran IPS menurut UNO dan Ma'ruf 2016 antara lain. Pertama, memahami konsep yang berhubungan dengan lingkungan. Kedua, mampu dalam berkompetisi, berkomunikasi, dan bekerja sama. Ketiga, memiliki kesadaran dan berkomitmen pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Keempat, mampu berpikir secara kritis, inquiry, logis, ingin tahu, memecahkan masalah-masalah sosial, dan memiliki keterampilan kehidupan sosial lainnya. Secara umum, tujuan pendidikan IPS yaitu agar peserta didik memiliki kepekaan terhadap masalah sosial di lingkungannya. Peserta didik terampil dalam menyediakan masalah sosial yang mempunyai mental positif dan menghadapi ketimpangan sosial yang terjadi. Tujuan pembelajaran IPS tersebut dapat tercapai apabila menggunakan modal pembelajaran yang dapat atau baik berbasis teknologi karena disesuaikan dengan perkembangan peserta didik di era sekarang. Guru mata pelajaran IPS bertanggung jawab kepada peserta didik agar mereka berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara memberikan pengetahuan nilai sosial yang ada dalam masyarakat serta keterampilan sosial lainnya. Hasil pembelajaran IPS mampu menjembatani pemahaman peserta didik terhadap hubungan manusia dengan lingkungan alam. Pada kurikulum pendidikan IPS di lingkungan hidup sudah terintegrasi pada setiap struktur yang ada dalam ilmu pengetahuan sosial. Materi lingkungan hidup bermuat secara khusus pada kurikulum ilmu pengetahuan sosial mulai jenjang sekolah dasar SD sampai sekolah menengah pertama SMP. Materi tersebut sudah dikembangkan dalam kompetensi ini, kompetensi dasar serta indikator dalam mata pelajaran IPS di sekolah. Terdapat integrasi dalam materi pendidikan lingkungan hidup dengan kajian sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Muhaimin 2015. Agar peserta didik memiliki kompetensi ekologis, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi ekologis yaitu memiliki pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan untuk membentuk kesadaran dan kepedulian terhadap keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup sehingga memiliki kepekaan terhadap masalah lingkungan dan mampu memecahkan masalah-masalah lingkungan. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi era new normal pada semua sektor, tak terkecuali pada sektor pendidikan. Dalam memasuki era new normal ini, ada beberapa satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran secara daring, luring, maupun kombinasi tergantung dari kondisi wilayah masing-masing. Ada beberapa satuan pendidikan yang memiliki metode pembelajaran daring, online, secara penuh di tengah situasi new normal. Tatanan kehidupan baru saat ini dengan adanya kebijakan WFH dan menerapkan social and physical distancing untuk mengurangi penyebaran virus, maka pembelajaran mulai jenjang TK sampai perguruan tinggi dilakukan secara e-learning. Syarifuddin 2020. Sehingga perkembangan dunia pendidikan mengalami perubahan terutama dalam penggunaan media dan metode pembelajaran. Model pembelajaran IPS EK Pedagodik digital yang basisnya berasal dari mixed theory, behavioristik, kognitivitas, dan konstruktivis merupakan model pembelajaran yang dikembangkan secara multi-domain. Siswa yang bermakna tidak hanya pada tercapainya domain kognitif saja, melainkan ketercapaian domain efektif dan fisikomotorik. Prinsip dari pengembangan ekopedagodik berbasis digital bersifat konstekstual, artinya tidak hanya menekan pada pembelajaran secara tekstual, melainkan
media pembelajaran lingkungan peserta didik agar mereka dapat mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. Pembelajaran berbasis digital ini sangat sesuai dengan pembelajaran di era new normal. Banyak sekali media digital yang dapat digunakan dalam pembelajaran ekopedagogik. Satunya pembelajaran digital yang dapat digunakan adalah media pembelajaran memanfaatkan QR kode teknologi. QR kode teknologi itu merupakan modul hitam dalam bentuk persegi dan memiliki latar belakang warna putih. Aplikasi dapat digunakan setiap smartphone siswa yang memiliki aplikasi QR kode scanner. Guru terlebih dahulu membuat materi tentang pencemaran lingkungan, kemudian disinkronkan dengan aplikasi berbarcode. Setelah itu muncullah barcode dan diberikan kepada peserta didik untuk diakses dengan Android masing-masing peserta didik. Sebelumnya, siswa harus mendownload scanner barcode pada aplikasi Play Store. Setelah semua siswa memiliki scanner barcode, maka siswa dapat melakukan scan barcode yang dikirim pada guru dan mempelajari materi tersebut. Adapun contoh media pembelajaran ekopedagogik berbasis digital di era new normal dengan memanfaatkan QR kode teknologi terdapat pada gambar di bawah ini. Media pembelajaran digital dapat digunakan untuk dalam pembelajaran daring atau online. Peserta didik dapat memanfaatkan smartphone mereka dengan menghubungkan dengan alamat bahan ajar tentang pencemaran lingkungan melalui sistem barcode. Sehingga para peserta didik bermotivasi dalam mempelajari materi IPS tentang lingkungan. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Diharapkannya siswa mampu memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial diantaranya lingkungan di sekitar kita. Pembelajaran yang diterapkan dapat menjadi motivasi siswa dalam melaksanakan pembelajaran di era new normal. Peserta didik di era sekarang, generasi Z, memiliki kebiasaan dalam menggunakan smartphone. Oleh sebab itu, media atau modal pembelajaran dalam mengoptimalkan penggunaan smartphone. Kesimpulan dari presentasi ini ialah saat ini menuntut para pendidik dan peserta didik untuk beradaptasi dengan keadaan era new normal, dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang pendidikan mengalami perkembangan yang sangat cepat, diantaranya penggunaan metode dan media pembelajaran yang berbasis digital. Pendidikan ekopedagogik berorientasi pada pemahaman yang utuh akan hakikat manusia dengan alam, yang sangat memiliki relasi esensial. Pembelajaran ini hanya menekankan pada pengembangan materi secara tekstual, melainkan konstekstual. Penggunaan media pembelajaran yang berbasis digital dan berada pada konteks kehidupan siswa agar mereka mampu mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. Penggunaan media pembelajaran IPS dengan menggunakan aplikasi scan barcode yang dapat digunakan pada perangkat berbasis Android dengan membantu proses pembelajaran di era new normal. Sistem pembelajaran daring ini di era new normal ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Akan pentingnya menjaga keserasian dalam keselarasan lingkungan dan merupakan pendidikan era new normal, era revolusi industri 4.0 ataupun 4.0 di tengah pandemi COVID-19. Demikian presentasi dari saya terkait tugas konsep dasar IPS. Kalau ada kesalahan saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi 3. Yang mana? Ini ya?